Fikih adalah salah satu cabang ilmu yang sangat krusial dalam Islam, sebab melalui fikih kita dapat mengetahui bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan syariat yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Di antara berbagai mazhab fikih yang ada sekarang, mazhab Syafi'i menjadi salah satu yang paling banyak diikuti khususnya di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i memiliki kekayaan intelektual yang luar biasa dalam bentuk karya-karya ilmiah yang terus menjadi rujukan hingga saat ini. Meskipun demikian, mungkin banyak dari kita yang belum mengenal secara mendalam kitab-kitab apa saja yang menjadi dasar pembelajaran untuk pemula dalam mazhab ini. Apa saja isinya dan bagaimana kitab-kitab ini dapat membantu kita dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan lebih baik. Dalam video ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang kitab-kitab tersebut, mengenal penulisnya dan apa kandungan utamanya. Pertama adalah Kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah adalah salah satu kitab ringkas tentang dasar-dasar fikih Imam Syafi'i. Kitab ini ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, seorang ulama terkemuka yang berasal dari Hadramaut. Beliau dikenal karena keilmuannya dalam bidang fikih dan telah menulis beberapa karya penting dalam berbagai cabang ilmu Islam. Kitab Safinatun Najah sangat populer di kalangan pelajar pemula dalam mempelajari fikih Syafi'i karena penyajiannya yang sederhana dan ringkas. Kitab ini memuat berbagai bab dasar dalam fikih seperti taharah, salat, zakat, puasa, dan haji. Kitab Safinatun Najah ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pemula. Dengan struktur penyusunan yang sistematis, hal itu memudahkan pembaca untuk mempelajari setiap bab secara berurutan. Kitab ini juga sering digunakan sebagai materi pengajaran di pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah di berbagai negara. Kitab Safinatun Najah digunakan secara luas di dunia Islam sebagai materi dasar fikih Syafi'i, khususnya di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand, serta di Yaman dan negara-negara lainnya. Kedua adalah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ketika berbicara tentang fikih dasar Imam Syafi'i, mungkin kiranya kita tidak bisa mengabaikan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal, seorang ulama besar yang berasal dari Hadramaut. Beliau adalah seorang ahli fikih dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran mazhab Syafi'i di kawasan tersebut. Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah berisi penjelasan tentang berbagai bab dalam fikih Syafi'i yang mencakup penjelasan tentang rukun Islam dan muamalah. Kitab ini disusun dengan gaya yang ringkas dan jelas sehingga membuatnya mudah dipahami oleh pelajar pemula ataupun lanjutan. Selain itu, kitab ini menyajikan penjelasan yang sistematis dan terstruktur tentang berbagai topik dalam fikih Syafi'i. Pembahasan dalam kitab ini juga sering diikuti dengan syarah atau komentar dan penjelasan oleh ulama-ulama lain untuk memperluas pemahaman. Kitab ini juga telah banyak disyarah atau dikomentari para ulama sebagai upaya untuk memperjelas dan memperluas pemahaman. Ketiga adalah Matan Abu Syuja. Matan Abu Syuja atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib adalah salah satu kitab dasar dalam fikih Syafi'i yang sangat populer dan digunakan secara luas di kalangan pelajar tingkat pemula maupun lanjutan. Penulisnya adalah Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad Ibnul Husain Al-Asfihani, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Kitab ini mencakup ringkasan dari berbagai bab penting dalam fikih Syafi'i seperti taharah, salat, zakat, puasa, haji dan umroh, muamalah, dan masih banyak pembahasan lainnya. Matan Abu Syuja terkenal karena ringkasannya yang padat namun mencakup semua aspek penting dari fikih Syafi'i. Kitab ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pemula sehingga membuatnya menjadi pilihan utama bagi banyak pelajar. Dengan populernya kitab ini, banyak ulama besar yang memberikan syarah atau penjelasan atas kitab ini sehingga membantu pemahaman pembacanya agar lebih mendalam. Kitab ini diajarkan secara luas di pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam lainnya di berbagai negara, bahkan sering menjadi kitab pertama yang dipelajari oleh mereka yang ingin mempelajari fikih Syafi'i. Keempat adalah kitab Fathul Qoribul Mujib. Fathul Qoribul Mujib adalah salah satu kitab penting dalam fikih Syafi'i yang merupakan syarah atau penjelasan dari Matan Abu Syuja. Kitab ini ditulis oleh Imam Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi dan sangat populer di kalangan pelajar fikih, terutama bagi mereka yang memulai studi dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini ditulis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pemula. Penjelasan-penjelasannya jelas dan langsung ke inti masalah, membuatnya sangat cocok untuk pelajar baru dalam fikih Syafi'i.
Meskipun merupakan syarah, kitab ini tetap mempertahankan ringkasannya sehingga menjadikannya mudah dibaca dan dipelajari dalam waktu yang relatif singkat. Kitab Fathul Qoribul Mujib digunakan secara luas di pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam lainnya sebagai teks dasar dalam pengajaran fikih Syafi'i. Kitab ini mengikuti struktur matan Abu Syuja, memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan contoh-contoh praktis untuk setiap poin yang disebutkan dalam matan. Al-Ghazi juga sering menyertakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis serta pendapat-pendapat ulama lain dalam mazhab Syafi'i untuk memberikan konteks yang lebih luas dan memperkuat penjelasannya. Kelima adalah kitab Kasyifatus Saja. Kasyifatus Saja adalah sebuah kitab penting dalam mazhab Syafi'i yang merupakan syarah atau penjelasan dari matan Abu Syuja yang merupakan teks dasar dalam fikih Syafi'i. Kitab ini ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar dari Banten, Indonesia yang memiliki pengaruh luas di dunia Islam terutama di Nusantara. Syekh Nawawi Al-Bantani menulis kitab ini dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami sehingga membuatnya sangat cocok untuk pelajar yang baru memulai studi fikih. Meskipun merupakan syarah dari matan yang ringkas, Kasyifatus Saja memberikan penjelasan yang mendalam dan luas mencakup berbagai aspek fikih secara detail. Kitab ini mengutip banyak dalil dari Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama lain, memberikan landasan yang kuat bagi setiap penjelasan yang disampaikan. Kasyifatus Saja digunakan secara luas di pesantren-pesantren di Indonesia dan di negara-negara lain yang menganut mazhab Syafi'i. Keenam adalah kitab Minhajut Thalibin. Kitab Minhajut Thalibin adalah literatur yang tidak bisa dipisahkan dari orang yang mau mendalami fikih Imam Syafi'i. Penulis kitab ini adalah Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Muharrar karya Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i. Kitab ini mencakup berbagai bab penting dalam fikih Syafi'i seperti ibadah, muamalah, nikah, hudud, dan faraid. Meskipun merupakan ringkasan, Imam An-Nawawi berhasil menyusun kitab Minhajut Thalibin dengan kedalaman yang memadai untuk menjadi rujukan hukum. Kitab ini disusun dengan cara yang sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti dan memahami setiap bab dengan urutan yang logis. Kitab ini digunakan secara luas di pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam lainnya dan sering dijadikan teks utama dalam pengajaran fikih Syafi'i baik di tingkat dasar maupun lanjutan. Untuk memperluas pemahaman, kitab ini banyak mendapatkan syarah dari para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haythami, Syihabuddin Ar-Ramli, dan Al-Khatib Asy-Syirbini. Ketujuh adalah kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj adalah salah satu syarah atau komentar terpenting dalam mazhab Syafi'i yang merupakan syarah atas kitab Minhajut Thalibin karya An-Nawawi. Penulis kitab ini adalah Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Haythami, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau dikenal sebagai salah satu mufti terkemuka di Mekah dan memiliki banyak karya dalam berbagai cabang ilmu Islam termasuk fikih, hadis, dan tasawuf. Kitab Tuhfatul Muhtaj adalah syarah yang sangat rinci dan komprehensif atas kitab Minhajut Thalibin. Penulis kitab ini tidak hanya menjelaskan isi Minhajut Thalibin, tetapi juga menambahkan komentar, pendapat, dan dalil dari Al-Quran dan hadis serta pendapat ulama lain dalam mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu, Tuhfatul Muhtaj dianggap sebagai salah satu syarah paling otoritatif atas Minhajut Thalibin dan menjadi rujukan utama bagi para ulama dan pelajar fikih Syafi'i. Penulis juga sering menyertakan perbedaan pendapat atau ikhtilaf di antara para ulama Syafi'i serta alasan di balik masing-masing pendapat tersebut. Itulah 7 kitab fikih dasar dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi, kitab manakah yang merupakan kitab favorit kalian atau kalian tahu kitab-kitab lainnya yang bisa dimasukkan ke dalam list di atas? Tuliskan di kolom komentar di bawah.